pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang polisi tewas di kantor polisi karena ditembak polisi. Banjir bandang landa Nagari Kubang di 50 kota pada Sabtu dini hari pekan lalu. Sepasang suami istri jadi korbannya. Truk pembawa puluhan ribu paket sembako dicegat warga di pesisir selatan. Refnizal, seorang petani, ditemukan meninggal dunia pada Sabtu siang. Sementara istrinya Yul hingga Minggu sore masih dicari tim SAR dan warga setempat. Mereka berdua adalah korban banjir bandang yang melanda daerah Siamang Bunyi, Nagari Kubang, Kecamatan Gugua, 50 kota. Hujan deras yang mengguyur daerah sekitar dan daerah hulu sungai menyebabkan Sungai Batang Lampasi yang mengalir di tengah-tengah Nagari Siamang Bunyi meluap dan menimbulkan banjir bandang. Batu dan kayu besar meluluh lantakkan permukiman, sawah, dan ladang milik warga. Dua warga yang merupakan pasangan suami istri menjadi korban. Mayat sang suami ditemukan warga dan langsung dibawa ke Puskesmas Batu Hampa. Setelah divisum, jenazah dibawa ke Nagari Siamang Bunyi untuk dimakamkan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD 50 Kota, Rahmadinol, banjir bandang ini juga mengakibatkan 8 rumah mengalami kerusakan berat. Hewan ternak dan kendaraan juga hilang. Menyampaikan bahwa akibat tingginya curah hujan di Kabupaten 50 Kota sejak hari Jumat 22 November sampai dengan 23 November pagi tadi mengakibatkan banjir bandang di Nagari Kubang, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Akibat banjir bandang tersebut, 2 orang dinyatakan hilang dan 1 ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini, BPBD 50 Kota masih mendata kerusakan yang timbul akibat banjir bandang itu. Sedangkan tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, polisi, tentara, dan relawan masih mencari korban banjir bandang dan melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak. Ilasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Komisi Pemilihan Umum Darmasraya mulai mendistribusikan logistik pilkada ke seluruh tempat pemungutan suara yang ada pada Minggu pagi. Logistik pilkada terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, paku, dan kebutuhan lainnya. Seluruhnya dimasukkan dalam satu kotak logistik. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum Darmasraya, surat suara untuk pemilihan umum gubernur dan bupati berjumlah lebih dari 173.000 surat suara. Sedangkan kotak suaranya berjumlah 832 buah. Bilik suara berjumlah 1.664 buah, dengan jumlah TPS 416 tempat. Pendistribusian logistik dibagi 2 hari. Pada hari pertama, ada 5 kecamatan, yakni Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, dan Kecamatan Koto Baru. Hari berikutnya, 6 kecamatan yang akan dilakukan pendistribusian logistik pilkada. Hari ini kita KPU Kabupaten Darmasraya melaksanakan pendistribusian logistik yang insya Allah 5 kecamatan pada hari ini. Pagi itu Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Koto Besar.
siang nanti itu Kecamatan Kota Baru dan Kota Salak. Untuk di Dharmasraya kita hanya ada TPS 416 TPS. Dan itu sudah masuk TPS lapas yang ada di Kecamatan Sitiyong di Nagari Gunung Medan. Nah, ini tersebar di 11 kecamatan 52 nagari. Daftar pemilih tetap Pilkada di Dharmasraya tahun 2024 berjumlah hampir 170.000 pemilih yang tersebar di 11 kecamatan dan 52 nagari. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional tahun 2024 hanya tinggal menghitung hari. KPU Pesisir Selatan telah mempersiapkan logistik yang akan segera didistribusikan ke TPS. Logistik pilkada itu berupa kotak suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya. KPU Pesisir Selatan melibatkan panitia pemilihan kecamatan dalam melakukan pengepakan dan pengecekan perlengkapan yang diperlukan saat hari pemungutan suara pada tanggal 27 November mendatang. PPK memastikan setiap surat suara yang ada di dalam kotak telah sesuai dengan kebutuhan TPS masing-masing, yakni sebanyak daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan, ditambah dengan 2,5% yang berfungsi sebagai surat suara cadangan. Minta kepada teman-teman PPK untuk mencek kembali surat suara. Jadi kalau ada yang berlebih, kelebihannya dikembalikan kepada kita, yang kurang juga begitu, karena prinsipnya logistik ini kan mesti tepat jumlah. Gitu. Jadi masing-masing TPS itu sejumlah DPT ditambah 2,5% sebagai cadangan, agar potensi kesalahannya menjadi lebih kecil. Gitu. KPU Pesisir Selatan yang melibatkan PPK ini bertujuan agar setiap logistik yang akan didistribusikan tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat sasaran. Sehingga dari awal telah diantisipasi jika terdapat kekurangan. Setelah selesai diperiksa, maka kotak logistik akan langsung disegel. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Ada garis yang paling atas ini diabaikan saja karena itu nama yang... Sebanyak 1.442 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Bukit Tinggi ditugaskan untuk menyerahkan surat pemberitahuan memilih kepada seluruh pemilih yang terdaftar di DPT pada Pilkada Serentak 2024. Penyerahan formulir C pemberitahuan dilakukan selama 4 hari, mulai dari tanggal 22 November hingga tanggal 26 November. Pada kegiatan diskusi yang digelar KPU Bukit Tinggi bersama puluhan jurnalis di aula salah satu hotel di Bukit Tinggi, Ketua KPU menerangkan bahwa pada pemilihan serentak nasional di Bukit Tinggi terdapat 4 pasang calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung. Pilkada tahun ini di Kota Bukit Tinggi terdapat hampir 98.000 pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap dan tersebar di 206 tempat pemungutan suara yang terletak di 24 kelurahan. Ya, CP pemberitahuan itu sudah dimulai dibagikan oleh rekan-rekan KPPS kita pada 22 November kemarin sampai 26 November nanti pada pukul 5. Itu di masing-masing TPS itu kan ada 7 orang KPPS. Itu semuanya turun ke lapangan memberikan CP pemberitahuan kepada warga pemilih di Kota Bukit Tinggi. DPT kita di Kota Bukit Tinggi itu kan ada 97.517. Selama proses pembagian formulir model C pemberitahuan, Bawaslu Bukit Tinggi juga menugaskan pengawas TPS untuk mengawasi proses pembagian agar undangan memilih sampai kepada pemilih yang bersangkutan agar tidak disalahgunakan. Pengawasan penyerahan C pemberitahuan kepada pemilih itu sudah kita instruksikan kepada jajaran pengawas TPS agar berkoordinasi dengan KPPS di wilayah kerja masing-masing. Kerawanan yang dikhawatirkan pertama ada C pemberitahuan yang tidak sampai kepada pemilih, kemudian juga disalahgunakan oleh
pihak lain yang tidak bertanggung jawab ya. 1 hari menjelang pemilihan, KPPS akan mengantar logistik pilkada ke TPS di lokasi masing-masing yang akan digunakan pada pilkada serentak tanggal 27 November. Seluruh TPS di Bukit Tinggi ramah penyandang disabilitas dan ramah lansia karena tidak ada lokasi TPS di lantai 2. Pada pilkada serentak ini tercatat hampir 500 pemilih yang merupakan penyandang disabilitas. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Jadi apapun yang menjadi keputusan bersama.